Beberapa bulan terakhir, di telinga kita sering terdengar berita tentang G20. Pemberitaan ini menghiasi berbagai sumber media, televisi, radio, koran, medsos, serta kanal berita online. Nah, sebenarnya apa sih G20 itu? G20, sesuai namanya, ini adalah organisasi atau lebih tepatnya forum. Nah, forum ini beranggotakan 20 peserta, terdiri dari 19 negara ditambah 1 European Union. Nah, 19 negara tersebut adalah Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cina, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Rusia, Saudi Arabia, Afrika Selatan, Turki, United Kingdom, dan juga tentu saja Amerika Serikat. Sebelum lanjut, kita balik dulu ke negara-negara G20 yang saya sebut tadi. Sebenarnya, apa kriteria negara-negara peserta G20? Apakah negara dengan perekonomian terbesar di dunia? Ya, bisa dibilang iya, tetapi juga bisa dibilang tidak. Dari tahun pendirian G20 di tahun 1999 ataupun sampai dengan sekarang di tahun 2022 ini, sebagian besar anggota G20 memang negara-negara dengan produk domestik bruto atau PDB terbesar di dunia. Nah, PDB ini nanti akan kita bahas. Namun, ada negara yang karena alasan politik yang sebenarnya secara PDB merupakan negara dengan ekonomi besar, tapi nyatanya tidak masuk G20. Taruhlah nama Iran dan Taiwan. Oke. Dengan negara-negara yang kita sebut tadi, G20 itu melingkupi 80% perekonomian global, 75% perdagangan internasional, dan 60% populasi dunia. Nah, ini tentu saja suatu hal yang membanggakan dan prestis jika Indonesia masuk di antaranya. Dari data tadi kita bisa tahu bahwa G20 ini representatif lah terkait dengan keadaan ekonomi dan sosial di dunia. Kemudian mungkin kita bertanya-tanya, apa benar Indonesia masuk 20 besar negara dengan ekonomi terbesar di dunia tadi? Bukankah kita masih tertinggal? Bukankah pendapatan penduduk Indonesia masih rendah? Bukankah kemiskinan kita cukup tinggi? Iya sih, itu semua adalah fakta, itu adalah hal yang benar. Namun itu semua tidak menafikan ekonomi kita memang besar. Kenapa? Karena penduduk kita banyak. Oke, sekarang kita bahas PDB atau GDP, Gross Domestic Product. PDB adalah nilai akhir barang dan jasa yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam sebuah negara dalam periode tertentu. Nah, mudahnya bayangkan semua barang yang dihasilkan oleh individu ataupun perusahaan di dalam 1 tahun itu ditotalkan. Nah, itulah PDB. Oke, sekarang kita bayangkan kembali. Misalnya ada 2 rumah tangga, sebutlah A dan B. A adalah rumah tangga dengan 2 orang yang bekerja. Setiap orang penghasilannya 3 juta, jadi secara total ada 6 juta. Sedangkan B adalah 9 orang yang bekerja. Rumah tangga B ini lebih banyak nih, ada 9 orang yang bekerja. Setiap orang penghasilannya 1 juta, jadi totalnya ada 9 juta. Nah, dari sini A mungkin lebih kaya dibandingkan dengan B, tetapi secara ekonomi, secara PDB, B lebih besar ekonominya dibandingkan dengan A. Nah, sebagian anggota G20 adalah tipe B tadi, tidak kaya namun besar. Kenapa? Karena jumlah penduduknya banyak. Oke, tapi bagaimanapun sekali lagi, balik lagi ya, masuk anggota G20 adalah suatu prestis. Kita balik lagi ke pembahasan G20. G20 ini memegang peran yang strategis dalam penentuan kebijakan ekonomi dunia. Di forum inilah pemimpin negara dan khususnya Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral berkumpul untuk membahas berbagai isu dan kebijakan ekonomi ataupun terkait ekonomi di dunia. Tujuan utamanya adalah Global Economic Growth and Prosperity.
pertumbuhan ekonomi global, dan tentu saja kesejahteraan bagi masyarakat global. Oke, sekarang kita bahas presidensi. Ini juga kata yang sering kita dengar beberapa periode belakangan. Nah, mungkin kalau presidensi kita jarang mendengar ya, tapi mungkin lebih umum kita sebut sebagai ketua. Nah, presidensi G20 ini setiap tahun diganti. Dan Indonesia adalah presidensi G20 periode 1 Desember 2021 sampai dengan 30 November 2022. Ya, saat ini sekarang Indonesia adalah presidensi G20. Dan di bulan November ini, tepatnya tanggal 15 sampai dengan 16 November 2022 ini, di Nusa Dua, Bali, akan ada G20 State Leaders Summit. Pemimpin negara G20 berkumpul di Bali. Jadi tidak heran kalau belakangan ini ramai pemberitaan tentang G20 di Indonesia. Oke, itu peran pentingnya G20 ya guys. Jadi semoga sukses penyelenggaraan G20 di mana Indonesia menjadi presidensi G20 ini, dan yang paling akhir, yang paling penting, semoga G20 ini memberi manfaat ke Indonesia.